Oke, saya ingin menyampaikan kabar yang tidak baik Bapak Ibu. Kabar duka cita yang saya ingin sampaikan, telah meninggal dunia 2000 tahun lalu di kayu salib Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu tidak perlu berduka. Kenapa? Sebab nanti 3 hari kemudian dia akan bangkit. Amin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berduka cita dan nggak perlu kiri karangan bunga, tapi bersyukurlah. Sebab dengan kematiannya maka ada pintu pemulihan setiap kita semua. Amin. Beri kemuliaan Tuhan nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu suka nonton film di YouTube atau di Netflix, ya itu kematian paling kejam zaman Romawi itu disalibkan. Kematian yang menderita Bapak Ibu, itu enggak mati Bapak Ibu. Iya, darahnya sampai habis baru dia mati Bapak Ibu. Belum lagi ada burung-burung yang gagak yang suka makanin daging dia. Iya sudah siap menanti Bapak Ibu. Itu kematian yang mengerikan. Di kayu salib tempat penghukuman bagi penjahat atau pemberontak dalam zaman Romawi. Dan Tuhan ada di zaman Romawi di sana dan dia mengalami penghakiman kematian yang mengerikan, disalibkan Bapak Ibu. Dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi setiap orang yang mati di kayu salib digantung itu adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang penjahat, orang-orang yang sangat jahat sekali Bapak Ibu. Dia Bapak Ibu disalibkan di pinggir jalan. Dan kalau kita nonton film tentang kerajaan Romawi, di setiap berapa meter itu ada orang yang disalibkan Bapak Ibu. Itu sebagai pelajaran untuk mereka takut. Ini mengerikan Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu, kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Saya bilang mau mati sebab dia memberikan dirinya untuk mati Bapak Ibu. Dia bisa aja dia gak mau mati. Bisa aja dia gak mau Bapak Ibu. Sebab dia Tuhan. Tapi di sini dia mau memberikan dirinya untuk mati di salib Bapak Ibu. Suatu kematian yang mengerikan, penyiksaan yang sangat dialami sebelum dia dicambuk, sebelum dia disalib pun juga dia dicambuk Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana luka-lukanya itu mengerikan Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu, kenapa dia mau disalibkan? Dalam Galatia 3 ayat 13 Bapak Ibu firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita, Bapak Ibu Saudara semua, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Tuhan berikan hukum Taurat. Dan bagi mereka yang gak melakukan hukum Taurat, gak sempurna, maka dia akan menjadi terkutuk Bapak Ibu. Jadi orang yang gak melakukan hukum Taurat, dia adalah orang yang terkutuk. Dan dia dikutuk Bapak Ibu. Seharusnya kitalah orang-orang yang dikutuk Bapak Ibu. Karena kita gak bisa penuhnya melakukan hukumnya Taurat, hukumnya Tuhan. Tapi dia mau dikatakan menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Bapak Ibu. Manusia tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat. Enggak ada yang bisa sempurna hukum Taurat Bapak Ibu. Dan dia akan menjadi terkutuk karena enggak bisa melakukannya. Tetapi Yesus menggantikan kita menjadi terkutuk dengan memberikan dirinya untuk disalibkan. Jadi Bapak Ibu sungguhnya kitalah seharusnya mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Karena pelanggaran-pelanggaran kita. Karena kita gak bisa sepenuhnya melakukan hukumnya Tuhan. Tetapi dikatakan dia menebus kita untuk menjadi terkutuk Bapak Ibu. Dalam Ibrani 9 ayat ke-22 berkata, hampir segala sesuatu disucikan, dikuduskan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan mengasihi hukum Bapak Ibu untuk penebusan. Itu apa? Dengan adanya penumpahan darah. Dalam perjanjian lama kita lihat setiap mereka yang berbuat salah selalu ada penebusan. Ada korban yang dikorbankan. Binatang burung terkukur atau binatang lembu Bapak Ibu, kambing sapi untuk apa? Menebus darahnya untuk menebus kesalahan tersebut. Jadi setiap bangsa Israel melakukan kesalahan ada penebusan, korban yang dicurahkan, darah dicurahkan.
Tuhan tetapkan seperti itu Bapak Ibu. Karena tanpa ada darah dicurahkan, tidak ada pengampunan. Nah Bapak Ibu, itu yang perjanjian lama. Tapi Tuhan menggantikan setiap kita semua dengan darahnya Bapak Ibu. Darahnya sekali dan untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Kalau dulu zaman yang lama setiap mereka bersalah ada korban, binatang dikorbankan. Tapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Jadi setiap dia salah ada korban, setiap dia salah ada korban lagi Bapak Ibu. Jadi gak kekal, tetapi Tuhan menggantikan korban di sebagai domba Paskah, di sebagai domba yang kekal. Dan darah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Karena dosa kita maka kita harus dihukum. Tetapi darah Yesus tercurah di kayu salib memberi kita pengampunan bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita ada penebusan di kayu salib. Darah Yesus cukup untuk menebus setiap dosa kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, darah Yesus inilah yang menebus setiap dosa-dosa kita. Di Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Karena gara-gara satu orang Bapak Ibu, maka orang jadi berdosa. Gara-gara satu orang inilah diberbuat dosa, maka semua manusia sudah jadi dosa. Ada benih dosa. Siapa orang tersebut? Gara-gara satu orang namanya Adam, Bapak Ibu. Maka semua orang jadi orang yang berdosa. Ada benih, ada bibit dosa dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Tadi manusia dibuat oleh Tuhan sempurna, serupa dengan gambaran Allah. Tapi gara-gara satu orang ini namanya Adam, maka semua orang jadi orang-orang yang berdosa. Ada benih dosa dalam kehidupan setiap orang Bapak Ibu. Karena itulah berbuat salah, berbuat dosa enggak pernah ada yang ngajarin. Tapi dia pasti bisa melakukannya. Betul Bapak Ibu? Enggak selalu ajarin untuk berbuat dosa, pasti sudah bisa otomatis karena emang sudah ada benih dosa. Gara-gara dosa Adam itulah maka semua orang jadi berdosa Bapak Ibu. Dan upah dosa firman Tuhan berkata kematian kekal di neraka. Karena Allah adil, setiap orang berdosa itu harus dia mendapat hukuman. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang yang benar. Siapa orang taat tersebut Bapak Ibu? Yesus inilah. Karena ketaatan dialah Bapak Ibu, dia mau taat kepada Allah Bapa untuk memberikan dirinya sebagai domba mati kayu salib, maka terbuka jalan keselamatan Bapak Ibu. Karena satu orang taat, Yesus menyayang Bapak Ibu, maka kita semua jadi orang-orang yang benar. Jadi kita benar, dibenarkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu, tapi kita dibenarkan oleh karena ketaatan satu orang. Yesus dengan mau taat mati di kayu salib. Ketaatan inilah Bapak Ibu yang kita mesti tahu. Dengan pengorbanan kayu salib lah maka kita dibenarkan. Ada penebusan dari kesalahan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, setiap tahun kita pasti memperingati, merayakan Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus. Tapi masalahnya sudah belum kita ngerti. Jangan sekedar perayaan aja. Sebagai orang Kristen harus merayakan Jumat Agung. Karena gereja ada ibadah. Gak hanya itu Bapak Ibu, tapi kita tahu gak maknanya apa Bapak Ibu. Apakah dengan kematian dia sudah merubah hidup kita atau belum? Ini yang penting. Apakah dengan kematian di kayu salib sudah belum kita berubah? Atau kita masih orang-orang yang berdosa? Atau kita masih orang-orang yang lama kehidupan kita. Kalau belum ada perubahan berarti kita mesti sadar dan kita mesti bertobat. Jadi merayakan Jumat Agung jangan sekedar harafiah. Tapi tangkap maknanya dan ayo kita berubah. Bapak Ibu, apa dampak Yesus mati di salib? Biarlah pagi hari ini kita ngerti. Jadi kita ibadah. Nggak sedang ibadah, tapi kita mengerti esensinya. Kenapa dia mati dan ada perubahan dalam kehidupan kita. Terbuka jalan untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dengan kematian Yesus di kayu salib maka ada terbuka jalan bagi kita orang-orang yang berdosa dibenarkan. Dan kita hidup dalam kasih
karunia-Nya Tuhan. Ada 4 Bapak Ibu ingin saya sampaikan ya. Dampak daripada Dia mati di salib. Yang pertama, ada pengampunan dosa. Dosa kita Bapak Ibu diampuni oleh Tuhan. Seberat apapun dosa kita Bapak Ibu. Semerah apapun juga dosa kita seperti kain kemirsi merahnya. Semuanya itu terbuka pengampunan kalau kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu di Kolose 1:14 dikatakan di dalam Dia, dalam Yesus kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Jadi dosa kita, dosa masa lalu kita, dosa kita lakukan. Ya kalau kita mengakui di hadapan Tuhan dan bertobat dan minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena dalam Dia kita memiliki penebusan. Lukas 23 ayat ke-4 berkata, peristiwa ketika Tuhan disalibkan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, ya lalu gelaplah meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi Tuhan disalibkan jam 9, nah jam 12 ya itu mulai semuanya gelap. Gelap pekat Bapak Ibu sampai jam 3. Karena saat itulah Bapak Ibu dosa sedang dicurahkan, dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Dosa bicara tentang namanya kegelapan. Orang yang berdosa itu orang dalam hidup kegelapan Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu jam 12 sampai jam 3 semua dosa umat manusia sedang dilimpahkan kepada Tuhan di kayu salib. Dan Dia menanggung penderitaan Bapak Ibu. Sampai Allah Bapa meninggalkan Dia. Bapak, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan mati. Dosa yang tentang kegelapan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ada pengampunan dosa. Dosa tidak ampuni, seharusnya hati kita enggak lagi gelap. Seharusnya kita bisa melangkah dalam kasih anugerah Tuhan. Enggak lagi jalan dalam kegelapan. Harus kita tahu mana yang jahat, mana yang baik. Karena kita sudah diterangi hati kita. Hidup kita enggak lagi di dalam kegelapan. Sebab kita sudah diampuni oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan ingat-ingat dosa masa lalu kita. Sudah diampuni oleh Tuhan. Di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Dosa kita yang lama sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan ingat lagi masa lalu Bapak Ibu. Dulu pernah melakukan ini. Sudah lupakan. Karena Tuhan sudah menebus kita, menebus dosa kita. Saat ini lihat ke depanlah. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah dalam terangnya Tuhan. Berjalan dalam rencananya Tuhan Bapak Ibu. Jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan itu orang yang masih hidup dalam dosa Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kan dalam Dia ada penebusan Bapak Ibu. Lupakan masa lalu, lupakan hidup kita yang lama. Mulailah kita lihat ke depan. Tuhan selalu membuka tangannya untuk siap menerima kita. Ketika kita berdosa pun juga dan siap mengampuni setiap kita semua. Yang kedua, akibat Tuhan disalibkan maka hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Ya akibat dosa, maka hubungan kita terputus. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka Tuhan kembali memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dikatakan Lukas 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabit Allah suci terbelah dua. Ketika Dia disalibkan Bapak Ibu, yang terjadi bait Allah itu terbelah dua. Tidak ada lagi dosa yang menjadi penghalang dengan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu skema bait Allah. Ya Bapak Ibu. Ini skema bait Allah Bapak Ibu. Ya. Ini skemanya Bapak Ibu. Ini bait Allahnya. Ini pelatarannya Bapak Ibu. Ya. Umatnya Allah hanya sampai di sini Bapak Ibu. Bahkan Daud pun juga ya hanya di sini. Tapi dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan aja Bapak Ibu, Daud berkata lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pelataran Bapak Ibu. Di sini ada mezbah pembasuhan, ada mezbah korban, ada pintu gerbang. Di sini pelataran. Dan di sini Bapak Ibu ada ruang suci, ruang kudus. Ya sini mezbah, ada pelita, meja roti. Di sini imam-imam berada Bapak Ibu.
Ya, hanya imam yang boleh masuk. Kemudian ini ruang Maha Kudus. Ada imam yang maha besar yang bisa masuk Bapak Ibu. Jadi gak sembarang orang bisa masuk ke sini. Dan ke sini lebih lagi Bapak. Ini satu orang imam Maha Kudus. Ini ada tirai Bapak Ibu yang menghalangi. Dan ketika Tuhan mati di salib, maka ini terbelah. Jadi apa? Tidak ada lagi penghalang Bapak Ibu untuk orang-orang bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi setiap kita Bapak Ibu dengan kematian di kayu salib bisa datang kapan aja kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Enggak perlu Bapak Ibu ya cuci muka, mandi dulu, bersih-bersih, ya cuci kaki. Enggak perlu Bapak Ibu sebab sudah tidak ada penghalang lagi. Yang Tuhan mau lihat seberapa kita rindunya untuk dekat dengan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Enggak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Karena kematian di kayu salib maka tirai yang menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Kita bisa datang kepada Tuhan kapan aja setiap saat Bapak Ibu. Amin. Di setiap saat Bapak Ibu bisa ketemu dengan Tuhan. Maka Tuhan rindu untuk dia senantiasa kita datangi Bapak Ibu. Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Kita nggak di pelataran Bapak Ibu. Kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan sendiri. Lewat kematian di kayu salib lah, maka tidak ada lagi penghalang. Karena itulah Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan senantiasa. Ketemulah dengan Tuhan senantiasa. Intimlah dengan Tuhan senantiasa. Karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita semua Bapak Ibu. Yang ketiga, dengan kematian di kayu salib Yesus, maka kita yang percaya hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukannya hidup Bapak Ibu. Hidup dalam ini bukannya hidup bernapas, tapi katanya hurufnya Zoe, kehidupan. Jadi hidup sini bukannya kita hidup bernapas, tapi kita memiliki namanya kehidupan Bapak Ibu. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka Bapak Ibu kita semua mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau iblis datang dia hanya mencuri, membunuh, binasakan. Dia curi damai kita, dia suruh kita, ya dia suruh apa yang kita miliki, sampai akhirnya kita binasa. Akhirnya kita gak bisa berbuat apa-apa, itu iblis. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan Bapak Ibu. Kehidupan apa? Yang dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Materi, jasmani, rohani, sebab dikatakan semua sudah ditanggung di kayu salib. Yesaya 53:4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Kelemahan kitalah yang ditanggung. Kesalahan kitalah yang dipikulnya. Dan orang mengira dia kena tulah. Tapi sesungguhnya dia sedang menanggung semua sakit penyakit kita. Semua kelemahan kita. Semua apapun juga sebagai manusia semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi seharusnya Bapak Ibu hidup kita dalam kasih anugerahnya Tuhan. Tuhan berikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Kasihnya, anugerahnya, berkatnya, materi, jasmani, rohani. Seharusnya kita nikmati. Sebab dia sudah menanggung semua kelemahan kita. Menanggung semua sakit penyakit kita di kayu salib. Kalau Tuhan rindu, kalau Tuhan mau mati di kayu salib Bapak Ibu. Supaya kita diselamatkan. Terlebih lagi dia rindu kita hidup dalam kasih, anugerah dan berkatnya Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kematian Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Dengan apa? Kehidupan kita yang mau terus semakin berubah. Semakin mau terus sempurna seperti Tuhan. Tuhan mau kita menjadi serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Itu proses. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan sempurna. Kita manusia. Tapi kita akan semakin terus disempurnakan kalau kita mau terus mau berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Harus merubah budi kita, karakter kita, sifat kita. Untuk semakin sempurna seperti Kristus Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hidup kita di dalam janjinya Allah. Dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Hidup dalam kelimpahan, kehidupan, jasmani, rohani, materi. Tuhan sudah siapkan, janjikan. Raih itu, ambil itu. Tuhan sudah mati di kayu salib supaya kita mendapatkan itu semua. Mari Bapak Ibu bangkit bergairah. Berubahlah kehidupan kita. Kan kita tahu kita bukan lagi orang-orang yang
harus nanti binasa. Tapi kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam kasih anugerah dan berkat-berkatnya Tuhan. Ini dampak daripada Tuhan mati di kayu salib. Supaya apa? Kehidupan kita hidup dalam segala kasih anugerah dan berkat-berkatnya. Semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua apapun juga yang kita miliki yang mungkin kurang menurut kita, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Dan harusnya kita menikmati semua janjinya Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, apa dampak kematian Yesus di kayu salib? Yang keempat, ada kunci, tiket untuk kita tinggal di sorga. Bapak Ibu. Suatu jaminan kepastian nanti kelak setelah kita meninggal, kita akan tinggal di sorga. Sebab dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi tiket ke sorga, jalan ke sorga hanya melalui pribadi Tuhan Yesus. Kan itulah Bapak, kita orang-orang yang beruntung. Karena nanti setelah kita meninggal, kita tahu kita akan berada di mana. Kita akan ada di sorga bersama dengan Tuhan. Suatu kepastian kalau kita percaya Bapak Ibu. Waktu beberapa hari lalu, waktu ketika puasa, mau lebaran, saya sama keluarga ya jalan-jalan pergi ke daerah Bandung ya, ke Garut. Dia bilang, wah lu gak mungkin kesana lah. Ya penuh hotel-hotelnya, tenang, pasti dapat. Kenapa? Gue udah punya tiket, gue udah booking dulu sebelumnya, gue udah bayar. Saya pergi jalan aja, kenapa? Sebab saya tahu di sana saya udah ada hotelnya. Karena saya sudah bayar sebelumnya Bapak Ibu. Orang bilang, lu mana dapat hotel sih? Gue bayar nih, gue udah bayar nih. Nih, gue aman ke sana nih. Demikian juga Bapak Ibu. Tiket ke sorga sudah ada di tangan kita. Sebab Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita tinggal di sana. Hanya dialah jalan yang bisa membuat kita tinggal di sorga. Dan tiket itu udah pada kita semua. Kita percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu ada satu jaminan kepastian. Nanti kelak kita tinggal di sorga. Ini kita mesti pegang Bapak Ibu. Nanti kelak kemana saya meninggal? Ke sorga lah. Gue udah punya tiketnya. Siapa? Tuhan Yesus. Sudah mati kayu salib untuk gue. Dan dia jadi Tuhan dan selamat dalam kehidupan gue. Nanti gue meninggal, gue pasti di sorga. Ini yang Bapak Ibu saya tahu. Dia memberikan jaminan untuk kita. Dengan kematian di kayu salib, maka tiket kita sudah pegang. Sorga sudah menanti. Karena itulah Bapak Ibu, jagalah hidup kita. Jagalah untuk kita hidup benar. Jadilah pelaku-pelaku firman. Supaya apa? Tiket itu gak hilang. Tiket itu kita pegang Bapak Ibu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Artinya apa? Hidup kita, hidup yang benar-benar menjaga keutusan kita. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Tiket ke sorga itu kita tetap pegang. Amin Bapak Ibu. Hanya melalui Yesus lah Bapak Ibu. Kita bisa tinggal di sorga. Dialah jalan ke sorga melalui Dia. Tidak ada jalan lain kita bisa ke sorga. Bapak Ibu kejamatan 2 ke gereja ini bisa berbagi jalan. Ya, dari sana, dari arah Pesing bisa, dari arah Pancoran bisa, dari arah sana Grogol bisa, dari arah sana Pluit bisa sampai di sini. Tapi kalau sorga satu Bapak Ibu, Tuhan Yesus itulah jalan keselamatannya. Hanya Dialah Bapak Ibu, ini menjadi kita jaminan. Dan Dia sudah membeli kita di kayu salib, ditebus dengan darah Yesus. Kita miliknya Tuhan. Amin. Karena itulah Bapak Ibu, jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus. Bila kita percaya sama Yesus, maka hidup kita untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, Kristus telah mati untuk semua. Supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka juga. Jika kau bilang kita milik Tuhan Yesus, maka hidup kita miliknya Tuhan. Hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah untuk semuanya ya orang kenal Tuhan. Tuhan rindu semua jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itulah sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata memberikan amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua orang, semua bangsa muridku kata Tuhan dan baptislah mereka. Jadi kerinduan Tuhan untuk semua orang itu diselamatkan. Dan inilah tugas kita Bapak Ibu. Kalau kita bilang kita milik Kristus, kita itu mesti kayu salib. Kita bisa bilang
Saya harusnya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan. Paulus berkata, hidup yang hidup ini bukan hidupku lagi, tapi hidupnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pakailah hidup kita untuk orang kenal Tuhan. Pakai hidup kita untuk kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang. Sehingga orang kenal akan Tuhan melalui kehidupan kita. Engkaulah terang, engkaulah garam. Apa? Kehidupan kita yang berdampak. Memberikan pengaruh tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan itu hadir. Melalui kita lah Bapak Ibu. Jadi kalau bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, seharusnya hidup kita kehidupan yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdampak supaya jiwa-jiwa kenal Tuhan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Ini yang Tuhan mau. Kita berharga dan harga kita gak bisa dibandingkan dengan barang atau emas permata. Karena harga kita itu seharga nyawa Tuhan di kayu salib. Jadi hargailah hidup kita. Siapapun kita, hargailah hidup kita. Karena kita sudah ditebus di kayu salib. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan pikir lagi saya gak bisa apa-apa. Saya orang yang ini, saya ini. Tinggal itu semua. Saya orang yang minder, saya orang yang malu, saya gak bisa ini. Karena saya dulu orangnya asalnya keturunannya bukan orang-orang yang berada atau orang pandai. Tinggal itu semua. Sebab Tuhan sudah menanggung di kayu salib kelemahan kita, kekurangan kita, sakit kita. Dan kita berharga di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Kematian dia cukup untuk membuat kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, Bapak Ibu. Karena itulah berubahlah kehidupan kita. Hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah tebus oleh Tuhan di kayu salib. Dan hidup kita miliknya Tuhan. Hari ini kita harus bersuka cita. Walaupun dia mati di kayu salib, tapi kematiannya untuk kita. Orang bilang itu bodoh. Itu Tuhan lu kok mau sih mati ke salib? Gak apa-apa, dia mati untuk saya diselamatkan. Dan biarlah melalui saya ini semua orang kenal Tuhan. Kan itulah Bapak Ibu, ayo. Jangan sekedar kita merayakan, tapi benar-benarlah kita mengerti esensinya. Kenapa dia mati? Untuk supaya kita berubah. Sudah belum kita berubah kehidupan kita? Sudah belum kehidupan kita itu menjadi berkat? Menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kaum Kedar mereka setiap hari Jumat mereka ketemu Tuhannya, Allahnya. Kita setiap saat bisa ketemu dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Setiap saat bisa datang kepada Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi hidup kita benar. Hidup kita harus hidup lagi yang boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini yang mau. Tuhan mau ambil kita semua. Ya oke Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan. Melalui kematian Yesus di salib maka terbuka jalan untuk kita dipulihkan. Dan hidup kita dalam kasih anugerah Tuhan. Kalau kita belum mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, coba koreksi hidup kita. Apakah masih ada dosa yang belum dibereskan? Apakah masih ada dosa yang kita simpan sayang untuk dilepaskan? Atau kita belum senantiasa mencari Tuhan? Orang mencari Tuhan Bapak Ibu, maka dia hidup kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkata di Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita butuhkan? Tuhan akan tambahkan kalau kita mengutamakan siapa Tuhan kita. Mencari Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau pesan siang hari untuk kita semua Bapak Ibu. Dan nanti kelak ada jalan keselamatan kita semua. Terbuka untuk kita semua. Amin. Yuk mari kita dengan kepala Bapak Ibu memuji menyembah.